Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, masih di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan kali ini telah hadir guru inovatif dari SD Negeri 226 Palembang, Ibu Dian Anggraini SPD dengan inovasinya Gembira Dong. Nah, apa itu Gembira Dong? Pasti sahabat inovasi di rumah penasaran nih inovasinya. Baik, selamat datang Bu Dian. Ya, terima kasih Mbak. Baik, luar biasa ya, sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Iya, di mana saat ini lagi musim flu batuk ya, di mana-mana ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, amin. Baik, ini Bu Dian luar biasa ya inovasinya Gembira Dong nih. Iya, Gembira Dong. Iya. Sangat menggelitik ya judulnya. Jadi penasaran nih apa sih Gembira Dong itu dan apa yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Bu? Ya baiklah, dimulai dari judulnya dulu ya. Dari judul kan kita bisa membuat orang itu tertarik untuk mendalaminya. Gembira Dong itu sendiri yaitu singkatan dari gerakan Mari Budayakan Literasi Dongeng. Ya, jadi di sini diharapkan kegiatan ini bisa membudayakan lagi literasi dongeng. Jadi yang melatar belakanginya itu, yang pertama itu dongeng ini kan merupakan suatu hal yang sejak zaman dulu itu mengintegral pada kehidupan anak-anak, pada dunia anak-anak, yang mana artinya tidak terpisahkan. Namun dengan kemajuannya teknologi, kemudian perubahan gaya hidup, itu bisa menggeserkan budaya dongeng ini karena perubahan gaya hidup tadi. Nah, kami membuat gerakan Mari Budayakan Literasi Dongeng itu untuk membudayakan lagi, menghidupkan lagi dongeng yang bisa menghasilkan anak itu menjadi berkarakter, kemudian meningkatkan kemampuan imajinasi anak dan bernalar kritis anak, sehingga anak itu tidak terpaku pada gadgetnya saja, tapi juga bisa mewariskan budaya-budaya kekayaan kita ini, yaitu dongeng. Iya, baik, ini luar biasa karena di mana-mana nih, apalagi pada zaman saat ini ya, anak-anak mungkin sudah tidak pernah ya membaca buku dongeng, sudah sangat jarang. Di mana dulu sudah sangat banyak sekali ya, seperti Petruk Gareng itu, kemudian Surga Neraka itu ada di dongeng-dongeng dan terdapat di dalam buku-buku ya. Ini juga apa Mbak, sudah ada hasil surveinya di PISA, yaitu Programmer International Student Assessment pada tahun 2020. Ini juga menyatakan bahwa tingkat literasi anak Indonesia ini menduduki tingkat 71 dari 76 negara. Berarti kan di sini kita terlihat nih masih kurang sekali ya. Kurang sekali. Kemudian juga pada hasil observasi kami di sekolah kami juga menemukan pada raport mutu sekolah pada tahun 2021 pasca Covid juga hasil dari raport mutu kami mengenai literasi juga rendah setelah Covid itu. Iya, karena kecenderungan anak-anak zaman sekarang hanya bisa diam dan mantap apabila memegang gadget ya. Iya, dia terpaku dengan konten-konten yang cepat sekarang. Oke. Baik, luar biasa ini Dian. Terus prosesnya sendiri bagaimana nih? Ya, baiklah. Prosesnya itu pertama-tama saya tahapannya itu bersosialisasi dulu, mengajukan proposal kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menyetujuinya, kemudian kami Dewan Guru ini bersosialisasi, kemudian berdiskusi bagaimana sih inovasi ini yang ke depan, apa saja yang ada di dalamnya. Kami susun program-programnya hingga semenarik mungkin anak itu minat mengikuti inovasi ini. Kemudian kami memperkenalkannya dengan masyarakat, yaitu para wali murid. Kami mengundang untuk BIMTEK, mengundang juga narasumbernya yang mengenai literasi dongeng ini. Ya, kemudian kami juga tak lupa untuk mempublikasikannya di media sosial, kemudian di media elektronik. Baik. Terus setelah adanya inovasi ini, bagaimana nih minat baca anak-anak di
khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, Bu Dian? Iya, baiklah. Setelah melakukan kegiatan ini kan ada implementasinya, Mbak ya. Kemudian ada evaluasinya. Dari evaluasi itu kami mendapatkan testimoni yang baik dari para masyarakat melalui website kami, melalui Padlet, melalui testimoni di media sosial. Dapatkan apresiasi yang baik. Mereka cenderung setelah melakukan kegiatan ini, setelah pulang bangga, anak itu mah kami tadi habis latihan dongeng, kami tadi drama, kemudian kami tadi habis melakukan games dongeng, di mana itu tuh kegiatannya tuh games tapi estafet dongengnya. Kemudian kami juga mengundang para dari dongeng, kampung dongeng, aktivis-aktivis dongeng, itu kami undang ke sekolah. Maka dari itu anak-anak terlalu senang, antusias sekali, sehingga para orang tua juga memberikan testimoninya kepada kami melalui Japri, website, dan media sosial. Iya, baik. Luar biasa berarti inovasi ini ya. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian di dalam inovasi ini kan pasti ada tim yang terlibat ya, karena nggak bisa kita bekerja sendiri. Iya, siapa saja timnya, Bu? Tim terlibatnya ya tentu saja para pemerintahan Sumatera Selatan yang memberikan kami wadah untuk berinovasi ini, seperti Pak Gubernur, Wali Kota, dan Dinas Pendidikan. Kemudian internalnya yaitu Kepala Sekolah, Ibu Hafizoh MPD, kemudian pengawas Ibu Haji Nur Maherawati, tentu juga Dewan Gurunya yang terlibat di situ, dan para wali murid juga peserta didiknya. Iya, baik. Memang harus ada ikatan yang kuat juga ya, untuk saling mendukung atas terlaksananya inovasi. Iya, tidak berjalannya dengan baik apabila kami tidak ada tim yang mensupport di belakang. Baik, ini luar biasa, ini gembira dong ini. Iya, gembira dong. Oke. Untuk hambatannya sendiri, apakah ditemukan hambatan saat menjalankan inovasi? Ya, kalau hambatan ini tentu aja ada ya, Mbak ya. Misalnya ketika kami bersosialisasi mengimplementasikan kegiatan ini juga bertumburan dengan kegiatan kami mengajar. Kemudian juga untuk mengundang aktivis dongeng itu membutuhkan waktu ya, karena mereka kan padat jadwalnya. Apalagi seperti kami kemarin mengundang Kak Induk itu yang aktivis dongeng dari Jogja, itu juga antri dulu dari situ. Kemudian untuk buku-bukunya juga kami alhamdulillah kemarin dapat bantuan buku dongeng. Ya itu terbatas ya jumlahnya. Iya, dari situ itu mungkin prasarananya ya, Mbak ya. Iya, prasarana, tapi karena ini sudah sangat berjalan ya, artinya semua hambatan itu dapat diminimalisir ya. Alhamdulillah dapat diminimalisirnya. Oke, baik. Kemudian ini untuk pengembangan kedepannya nih, mau dibawa kemana nih inovasinya? Iya, baiklah Bu. Sejauh ini saya kan sudah membuat buku elektronik itu untuk buku panduannya Bu, sebagai panduan guru-guru atau masyarakat untuk berdongeng kepada anak-anaknya. Di situ saya membuat buku panduannya, mengenalkan dongeng itu apa, metodenya bagaimana, jenis-jenisnya apa, dan juga saya memberikan contoh-contoh dongeng. Kalau dongeng fabel seperti ini, dengan fabel seperti ini, itu baru termasuk dalam agenda inovasi saya ini. Nah, untuk kedepannya ini kan saya setiap inovasi ini ada hasilnya. Hasilnya itu berupa gambar bercerita, kemudian dongeng hasil buatan anak sendiri. Itu saya sedang proses untuk membuat elektronik bukunya. Jadi dari hasil-hasil anak itu saya sudah kumpulkan. Sejauh ini sudah 60% ya. Karena kalau anak kelas rendah itu belum bisa kita kondisikan membuat seperti itu. Jadi baru 60% saya membuatnya. Nanti insya Allah ke depannya saya ingin buku itu tuh terrealisasi, bisa diakses oleh semua orang. Ini loh buku elektronik dari kumpulan karya anak SD 226. Kemudian juga kemudian harapan saya juga ke depan semoga Gembira Dong ini bisa direplikasikan di sekolah lain, tidak hanya di SD, di SMP, di SMA atau perguruan tinggi, agar tidak terputus dongeng, budaya dongeng ini. Iya, baik, luar biasa ini ya, karena sudah memikirkan untuk sampai ke elektroniknya ya, karena kita tetap harus berjalan dengan zaman sekarang. Dengan zaman sekarang yang memang sudah menggunakan gadget kan, mungkin anak-anak akan lebih sangat tertarik bila membacanya melalui elektronik. Tetap mewariskan budaya, namun juga kita tidak tertinggal dengan era digital sekarang. Iya, baik. Ini luar biasa sekali Bu Dian ya. Saya support ini karena 60% berarti sedikit lagi nih akan tuntas nih ini buku elektroniknya ya. Iya, kalau sejauh ini emang
anak kelas dari kelas 4 sampai kelas 6 sudah mengumpulkan kepada saya. Oke. Tinggal saya bagaimana manage seluruhnya kalau bisa punya hasil gitu. Iya, jadi satu siswa satu Dongeng. Ya, atau bahkan lebih saya menerima. Bahkan murid saya itu dengan bangga, "Miss, saya mempunyai 3 dongeng." "Oh ya, boleh." Gitu. Oke, baik, luar biasa ini. Jadi untuk di judul bukunya pun bisa jadi satu siswa satu dongeng. Iya. Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah ada 300 siswa kan jadi udah 300 kumpulan Iya, dongeng. itu memang salah satu agenda kami. Kan kami ada kegiatan satu hari satu dongeng. Kemudian pada hari Sabtu juga ada pekan dongeng. Terus festival dongeng, mengundang aktivis dongeng. Mungkin dari situ mereka kan antusias ingin membuat karya sendiri dan bangga kalau misalnya dibanggakan, "Oh, kita masuk YouTube, oh kita ada tampil bukunya." di sini. Iya, Iya, mereka oke. bangga. Baik, luar biasa ini berarti ajakannya dan Iya. semangat yang ditularkan kepada anak-anak ini luar biasa ya Bu Dian ya. Iya, alhamdulillah. Oke, baik Bu Dian, ini terbatas waktu juga Iya. akhirnya ya. Sebenarnya ini obrolan sangat menarik ya, apalagi mengenai masa depan anak-anak Iya. yang namanya ya. Ya, baik Bu Dian, ada ucapan yang ingin disampaikan mungkin kepada tim-timnya, kepada sahabat inovasi di rumah, Bu, silakan. Siap, baiklah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan wakilnya, kemudian Bapak Wali Kota beserta wakilnya, dan pihak Bapeda, Balitbang ya Bu ya, Balitbang yang sudah memberikan kami wadah untuk berinovasi. Semoga inovasi kami ini bisa memotivasi inovator yang lain. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SD Negeri 226 Palembang, Ibu Kepala Sekolah Ibu Hafizoh, Dewan Gurunya, serta peserta didik tercinta, tak juga wali murid yang sudah mensupport kami. Kemudian yang terakhir saya ucapkan kepada keluarga saya yang selalu mendoakan dan mendukung dari setiap apa yang saya lakukan. Iya, Ya, baik. Ini luar biasa sekali. Ini kelihatan nih Bu Dian, ini pasti favoritnya anak-anak. Amin. Oke, terima kasih Bu Dian ya Terima atas kasih, kehadirannya Bu. di podcast kami di One Day One Innovation. Iya. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi-inovasinya yang pastinya luar biasa ya, Iya, dari SD amin. Negeri 226 Palembang. Ya, baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.